Bukan. Yang rusak. Ini kenapa nyonya ini tiba-tiba ngangkang depan Yai Mim, ha? Allahi. Kamu berani mati hari ini juga kan? Mati berani. Waduh, Sahara katanya santri, tapi kopiahnya seorang kiai digituin, guys. Video. Silakan. Tidak merasa karena tidak melakukan. Dosen UIN. Dari video itu, gue akhirnya paham, oh begitu toh caranya Sahara mempengaruhi para tetangganya, lingkungan sekitar, untuk ikutan menyerang Yai Mim. RT RW lakukan pungli pada Yai Mim part 1. Hah? Ini dampak daripada diusir, iuran saya tarik masuk ke menjadi warga ini, membayar ini 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Barang berharga seharusnya ditaruh berangkas, bukan semak-semak. Bukan begitu, saudara? Berarti dia tahu dong kalau ada barang berharga di situ. Dia mengaku, guys. Oke, selamat datang lagi di channel Raka TV. Di channel yang pernah ada faedahnya tapi bisa menghadirkan berita lagi rame saat ini. Oke, jadi seminggu kemarin kita nggak upload video. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Saya pulang kampung dulu. Saya pikir ya setelah saya balik lagi, bekerja lagi, ngonten lagi, masalah Sahara dan Yai Mim sudah kelar. Ternyata belum, guys. Masih aja gitu ya. Ya ampun. Mana ini ada video baru yang di-upload ya di akun siapa nih? Oke, akun Instagram Cat Warrior Indonesia. Di video ini memperlihatkan sifat asli seorang Sahara ya. Kalian pasti hanya bisa geleng-geleng kepala aja. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Skuy. Oke, jadi kejadian di video ini ya terjadi pada tanggal 1 bulan 9 2025, guys. Setelah kuliah Yai Mim, setelah mahasiswa belajar di rumah Yai Mim, guys, yang katanya dikira penyerbuan gitu ya, padahal mah kagak. Kepedean lu Sahara lo. Kamu kepengen penjelasan apa enggak? Kamu pengen viral? Aku tanya, mau viral? Kalau aku pengen viral ngapain? Ayo. Mau viral? Mau viral? Kasusnya kok malah dipanjang lebarin, kemudian nggak jelas, panjang lebar kok jelas, nggak apa-apa Mim Ros. Kalau aku viral kenapa? Aku nggak kenapa kamu jadi nanya filsafat kayak gitu sampai ke situnya gitu. Baik. Mau kamu apa? Ajak mahasiswamu lo nggak setuju denganmu. Baik. Ada pembelajaran di rumah pribadi. Dengarkan. Kemudian kamu menggiring opini dan menggiring masa ke sana. Ada. Dengarkan dulu. Apa yang dengar? Mau enggak? Ngapain dengar kau? Mau enggak? Ini kalau mau ngomong jangan di rumah kau. Di luar boleh. Ini, apa ini tanah kau kan? Sini. Di sini ya. Ya, gimana? Sekarang kan. Gak selesai kok anjing. Astagfirullah. Apa kau ini, ha? Manusia kian Apa? Aku mau dipanggil lagi saksinya. Istri Pak Junaid. Mau? Boleh, mau. Ayo, silakan. Pak minta tolong panggilin istri Pak Junaid. Ya, aku cabut katanya dia. Oke. Masih mau dilanjut Enggak. tuh anjing? Tidak ingin Masih mau lanjut apa enggak? Cek! Kau! Tidak. Saking sampean barusan nggak buat gara-gara, ini kan udah selesai. Sudah selesai. Iya dong. Saya panjang. Sudah selesai gimana? Sudah Tadi selesai. malam kan kesepakatan begitu sampean. Sudah selesai. Sampean yang mengulurkan tangan ke saya toh tadi malam. Iya. Tapi Aku. kenapa kok masih dilanjut tadi? Asu kon. Yang rusak. Apa ini bisa kena- anjing? Hah? Ini kenapa nyonya ini tiba-tiba ngangkang depan Yai Mim, ha? Apa begitu? Ada korban pencap gitu yang ngedeket-deket sama Yai Mim. Ada gitu korban yang merasa dicap terus nempel-nempel ke Yai Mim. Ada begitu, guys? Hah? Apa kau? Udah. Aku nggak takut sama sekali sama kau itu, babi. Kamu mau menerima penjelasan nggak? Apa yang udah jelasan lagi? Oh. Udah. Pak, Udah. Nggak boleh ini. Apa yang nggak boleh? Aku video. Ambil. Antar dulu. Udah, ayo. Jelasin dulu apa Weh, maksudnya. urusanku nanti. Jelasin kan? Tak Kau. jelasin kan? Astagfirullah. Ya, aku viralin kau. Silahkan. Saya tak jelaskan. Dokter apa kau? Fokus gak punya. Pendidikan minim kau. Kuliah kan sedang demo. Di kampus tidak kondusif, banyak polisi. Apa yang enggak? Lalu? Kondusif apa yang enggak Apa yang nggak kondusif? kondusif, Bros? Dari tadi kan kondusif. Apa? Kok sampean yang ke sana? Bikin gara-gara. Siapa? Saya yang ke sini. Hah? Silahkan, Pak. Saya mau menjelaskan. Apa yang mau dijelaskan? Dari kemarin menjelaskan. Ujung-ujungnya sampean kayak yang terpojok. Tak jelaskan, Pak. Tak jelaskan, mau nggak? Apa yang mau dijelaskan? Mau nggak? Nggak usah. Nggak usah, ya sudah. Iya, ya tak jelaskan kalau. Saya nggak pernah jelas.
Monyet kowe. Aku katakan aku celeng ya. Emang video, emang geleng kenapa? Itu diapain, Bi? Diapain? Apa? Itu diapain? Tak jelaskan sini. Jadi sekarang keadaan demo, ada edaran kuliah tetap luring. Nantang kan? Kuliah tetap luring. Kuliah tetap luring, tapi demi keamanan bisa dilaksanakan satu tempat yang memang tidak mengundang provokasi gitu loh. Saya laksanakan kuliah di rumah ini biasa. Kuliah biasa aja. Terus? Anak saya, ini anak kuliah biasa, tidak ada masalah. Salahnya di mana? Anak saya, mahasiswa saya kuliah di sini biasa, konsultasi biasa, tidak harus di kampus. Ya loh, aku dilecehin. Rono. Lecehin apa sih, Pak? Nggak ada pelecehan, Pak. Pak, sebentar. Iya, saya matikan. Lebah kali minta kau itu loh. Dan tua kau. Kalau bisa panggil. Nggak ada pelecehan, Pak. Gitu. Sudah tahu kamu udah mati. Ini warga, ini Pak. Sudah tahu Penjelasan. Sudah tahu siapa kau. Sudah tahu siapa kau, Ros. Dengerin, Ros. Semua akhirnya. Sudah, Pak. Enggak usah diulang. Sudah, semua masuk tenang. Kita di sini dulu Masalahnya nggak tenang, nggak ada masalah. Mulai lagi. Rumahnya warga mana? Warga sini Pak. Takut mana rumahmu? Ini buka Jin. Jelasin tadi apa kata Mas. Ya suwi lah aku ini. Sampai nganyur gak usah karepkan pola wis. Ya sudah. Iya, wis biar sini tenang semua gini loh. Ini terganggu. Tanya. Mbak. Tadi Mbak beneran saya tenang. Terganggu apa? Tapi beneran dia ganggu saya, Bang. ganggu kabeh di kene. Iya wis ngerti ya sampean ya. Makanya Kenapa terganggu? Pola sampean kok ngono. Yang pola kan dia. Nggak ada. Kan dia. Siapa yang bola? Hah? Siapa yang bola? Ngomong. Dia sama. Tadi malam sampean udah di STW. Saya jelaskan. Dia yang pola. Saya jelaskan. Dia yang mengajak saya. Pada saat istriku haji, dia datang ke rumahku. Dia datang ke rumahku. Ayo. Alhamdulillah ada kesaksian baru. Mau dengar? Mau dengar semua? Mas dia beritahu. Mau dengar semua? Ya mau, silakan Mimi muka mau. Ini dosen kalian, guys. Dia akan menuduh saya cabul. Justru dia yang mengajak saya cabul. Demi Allah. Kamu berani bilang demi Allah? Demi Allah. Wallahi. Wallahi. Kamu berani Berani. mati hari ini juga kan? Mati berani. Waduh, Sahara katanya santri, tapi kopiahnya seorang kiai digituin, guys. Dia yang ngajak saya. Demi Allah. Ketika istriku haji. Nggak selera. Jauh pikirannya. Ayo kita buktikan. Ada saksinya. Ada CCTV-nya. Mana? Aku dosen juga, Mim. Aku dosen. Kau gituin apa, Jen? Kamu tidak bisa. Bapak apalagi tadi bawa mahasiswa. Ya, di depan mahasiswa Bapak seperti ini. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tadi ngajar, Pak. Tapi respon Sampean Bapak tadi ngajar apa kalau sampai sana? Hah? Nyot di depan mahasiswa. Jen, ingat. Jen. Udah. Aku antar juga ke bandara dengan tulus. Aku rawat rumah kau selama kau nggak ada. Ingat kau. Bapak Ros. Nih. Betul. Kalian. Bentar. Coba video lagi. Warga desa itu benar ya. Warga desa ini benar. Keputusannya untuk. Silakan. Agil ngapa sok keras bedah? Hah? Saya nggak merasa bersalah. Oh, NPD kau. Silakan. NPD bilang NPD, ngata-ngatain orang NPD, lu ya, yang keluar dari mulut lu semuanya kotor, Sahara nggak ada yang bagus asli dah. Rasa bersalah. Tidak merasa bersalah. Karena tidak melakukan. Dosen UIN. Tidak. Ini istrinya. Ini istri saya. Ya. Ini istri saya sah. Ya. Sah. Sah. Ada Ya. surat nikahnya. Ngakunya 4 istrinya. Saya Ya, iya, bilang. emang Saya bilang. Iya, problematik kau.
Saya bilang, ditanya istrinya berapa? Istri saya 1 rasa 4. Ngapain istri saya diurut? Oh, nggak tenang hidup kau nih. Tenang saja. Dialah yang ngajak saya ke. Jadi gini Pak. Saya nggak mau ada klarifikasi nanti kalau udah semua warga. Sudah, nggak usah per orang. Tapi Bapak jangan nuduh saya. Saya nggak nuduh, makanya saya nggak nuduh. Itu tadi Bapak mengatakan tidak tenang karena justru dia yang bikin tidak tenang. Yang bikin tidak tenang itu dia. Bu, jenengan tidak tenang nggak di sini? Nah, kan bukan nuduh saya. Sudah nggak ada yang tenang sama di sini tuh. Loh, itu loh, Pak. Nuduh Pak. Loh, kan Nanti aja kalau kita kumpul semua baru klarifikasi semua. Oke. Tadi nunggu RT. Wis sampean aja kakek pola dikene menengo, wis nutuk lho Pak. Siap. Makanya sampean ini diusir tekan desan ya. Beritanya viral. Oke. Makanya ke sekolah sing bener. Sekolah kan penting adab. Ya, penting. Siap. Oke. Pak, nyun sewu Pak. 1 menit saja kali ini. 1 menit saja. Di video panjang banget ya, ya ampun, ya ampun. Itulah ya caranya Sarah untuk memprovokasi warga tuh begitu caranya guys ya. Bengok-bengok, kamerain ya kan, ngomongin ya. Ya kalian bisa menilai sendiri lah ya dari video ini kelihatan gitu. Hemim diam aja, istrinya apalagi soft spoken banget. Sarah dan antek-anteknya ya ampun, keluar kata-kata kasarmu dari mulutnya ya nggak ada yang bagus ya asli dah. Katanya seorang santri begitu ya Allah, malu-maluin. Astagfirullahaladzim, kok jadi ikut emosi ya kita ya. Sabar ya guys. Tapi kenapa kok masih dilanjut tadi? Saya salut dengan seorang Yaimin yang mampu menahan diri dan dengan tenang menghadapi cacian dari Ibu Sahara dan Pak Syofan yang begitu keras. Butuh pengendalian diri yang kuat untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Betul. Belum tentu kita semua mampu menahan emosi kita ketika menghadapi situasi yang seperti ini. Ini adalah hal yang perlu kita belajar bersama, bagaimana tetap tenang, mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita ketika menghadapi orang yang penuh amarah, supaya kejadiannya tidak tambah semakin runyam. Terima kasih. Betul guys ya, kita harus belajar dari Yaimim gitu. Kita melihat videonya aja emosi gitu dengan kelakuan Sarah. Gimana Yaimim yang posisinya langsung berhadapan dengan si kampret itu gitu loh. Kalau gue sih udah ngereok guys, asli. Cukup lama saya tidak bikin VT karena kesibukan ya. Ini barusan saya lihat TikTok saya coba lihat DM-nya banyak sekali. Ada yang menghina, mencemooh, menghujat, dan tidak sedikit juga yang memberikan support bahwa langkah yang saya ambil ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Ya seperti inilah kehidupan, bahwa setiap langkah pasti ada resiko dan tidak semua langkah itu bisa menyenangkan semua pihak. Saya mengambil langkah untuk tetap membersamai Sahara dan suaminya. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan karena ya pekerjaan saya memang demikian. Saya bisa melihat dari bukti-bukti yang diberikan dan kami kumpulkan bahwa seseorang yang mengaku dirinya adalah tokoh agama, perbuatannya bisa dimintain pertanggungjawaban secara hukum. Bebas setiap orang mempersepsikan apapun tentang saya sebagai pribadi maupun Ibu Sahara. Panjaitan, dan ini sedang persiapan untuk ke Polresta. Beliau akan memenuhi undangan untuk sebagai saksi pelapor. Betul. Oke, boleh dijelaskan nanti yang kita lakukan di sana apa? Jadi hari ini klien saya Yaimim akan menghadiri 2 undangan di Polresta Malang Kota. Yang pertama di jam 10 ini dalam kapasitas beliau sebagai pelapor atas laporan persekusi yang sudah diajukan beberapa waktu lalu. Hari ini diperiksa untuk pertama kali sebagai pelapor. Yang kedua nanti sekitar jam 1 juga akan diperiksa di Polresta dalam kapasitasnya sebagai terundang atas pengaduan yang disampaikan oleh pengadunya, namanya Nurul Sahara ini ya. Di jam 1 nanti terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Jadi itu.
Oke, untuk ke proses yang di Polresta nanti Pak Agustian akan mengawal sendiri, Yai nggak ada penyidik atau gimana? Iya, nanti tetap kita dari tim kuasa hukum, nanti kita langsung menghadap penyidik. Apakah langsung nanti ada BAP apa gimana? Pasti, ini datang kan karena yang panggilan undangan klarifikasi, ya otomatis nanti ada keterangan yang diminta yang akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Oke, nanti yang bicara Yai jelas ya? Ya pasti. Oke, nanti poin-poin kira-kira yang disarankan untuk Yai apa dari pengacara? Ya, sebagaimana kronologi yang terjadi tidak keluar daripada itu. Berarti poin-poinnya sama dengan yang dilaporkan ya? Sama, pasti secara garis besar ada di pengaduan kita ya, kronologinya, kasus posisinya bagaimana, terus kemudian siapa aja yang melakukan waktu itu, terus akibat daripada peristiwa itu apa yang terjadi, itu nanti diutarakan oleh Yaimin kepada penyidik. Ini persekusi ya? Yang terkait persekusi. Oke, kalau persekusi berarti pasal berapa nanti yang diajukan? Ada beberapa pasal itu, Mbak. Beberapa pasal, karena kan serangkaian tindakan dalam satu peristiwa itu. Dalam satu tempat, satu peristiwa? Kira-kira ada 2 pasal lebih? Ada berapa? 3 tempat pasal saya lupa. 3 pasal. Kalau untuk barang bukti lebih dari 2 jelas? Barang bukti ada beberapa. Beberapa? Terutama kita punya video yang versi kita yang memang ini disimpan oleh Bu Nyai, tidak pernah dirilis. Oke, video resmi ya? Video versi kita yang tanpa dipotong, tanpa diedit, masih ori. Jadi memang sudah, ya Bu Nyai itu kan selalu tenang merekam berdasarkan sudut pandang kita. Yang ini kita tidak perlu katakan berdebat di ruang publik, ada ruangnya sendiri untuk kita membuktikan itu. Berarti masih ada satu video yang belum ada beberapa, tadi tidak pernah kita rilis. Oke, dan itu memang dibuat keyword untuk barang bukti. Kita sudah kita perkirakan kalau terjadi sesuatu kemudian hari ini akan kita munculkan di tempat di mana sarana yang tepat lah. Berarti untuk peluang kira-kira laporan ini akan diterima di BAP sehingga bisa gelar perkara ada potensi berapa persen? Ya, berdasarkan kemampuan hukum yang saya pahami, unsurnya ini masuk ya. Masuk ya. Unsurnya masuk berdasarkan pemahaman hukum selama saya belajar, unsurnya terpenuhi. Udah, oke. Harapan untuk hari ini apa nih Mas? Harapan hari ini ya kita berharap pemeriksaan berjalan dengan lancar. Pak Yai sebagai yang diperiksa untuk jam 10 dan 11 semoga sehat-sehat ya. Dia agendanya kan banyak. Oke. Terima kasih Pak Agustian Siagian SH, pengacara resmi dari Yai Mim yang sekarang sedang berkasus. Kita doakan semuanya lancar. Dari Kota. Oke, siapa coba di sini yang gak sabar dengan hasil akhirnya? Sama guys, gua juga menanti gitu ya. Banyak yang menanti guys. Bener yang dikatakan Bapak Agustian Siagian ini ya. Gak perlulah koar-koar, gak perlulah adu argumen, adu bacot dengan Ibu Nurul Sahara ya kan. Bu Nyai hanya diam memvideokan. Dan mungkin dia sudah mikir jauh gitu. Tenang aja. Nanti kalau misalkan dia berlebihan, dia makin kesini makin berani. Saya punya buktinya. Nanti akan saya perlihatkan. Tanpa editan, tanpa potongan. Kan yang kita tahu ya, video-video di akun Sahara semuanya tuh potongan gitu, editan gitu. Dikasih sound gitu ya. Gimana guys pendapat kalian semua? Coba komen di bawah. Saya kan diperiksa dalam kasus Mbak Sahara ini. Terkait dengan berbagai hal termasuk penyebaran video pribadi saya. Sudah saya jelaskan bahwa HP saya sudah sering diperbaiki oleh Mbak Sahara ini. Bahkan satu HP ini pernah dibawa lebih dari 10 hari. Dua HP saya, 20 hari lebih dibawa ke Madura oleh anak buah Mbak Sahara. Saya tidak pernah menyebarkan pada siapapun. Saya kaget di situ tunjukkan video saya, nangis saya, video saya dengan istri saya. Itu didapat dengan cara melawan hukum. Tapi kan kita nggak sebodoh itu. Saya paham benar bahwa kekuatan hukum itu tidak hanya persoalan mandiri satu video begitu. Alibinya bisa dibangun kalau hanya terjadi video sebesar sejarah mandiri. Tapi kan ada fakta penunjang. Bukti-bukti itu sudah diamankan juga? Oh iya, semuanya sudah kita amankan. Karena kan banyak orang yang dikirimin video itu. Dan mohon maaf, yang dilecehkan secara seksual itu kan juga sebenarnya kan ada beberapa. Cuman yang beberapa ini kan yang nggak mau speak up. Kalau video pribadi dikirim-kirim ke orang kayaknya nggak mungkin ya guys. Ya, pasti ada orang lain yang menyebarkannya gitu nggak sih? Aneh. Bu Nyai, kenapa kok bisa ribut lagi sampai Yai dimaki-maki Sahara dugong lagi? Boten itu video yang lama itu, video tanggal 1 September, cuman baru saya upload sekarang. Kenapa kok baru diupload sekarang? Karena kemarin salah satu materi pertanyaan polisi adalah
pencemaran nama baik adalah ya jawabannya adalah tuduhan bahwa Yaimim menuduh Sahara berbuat cabul. Nah, Yaimim mengatakan itu karena Sahara duluan yang bilang Yaimim cabul di depan mahasiswa dan di depan 15 orang warga RT 9. Jadi orang-orang percaya, orang-orang kampung sini semua percaya. Jadi semua orang kampung sini, terutama bapak-bapak, bahwa aku mencabuli Sahara percaya karena mereka pernah dikasih roti gitu. Jadi wajar saja toh. Memang aku dituduh memperkosa oleh bapak-bapak yang nonton-nonton itu, mereka itu semua pernah makan rotinya Sahara gitu loh. Makanya muar semua, cemburu-cemburu. Ada yang ngerti gak sih maksud roti di sini apa, guys? Oh, paham teka-teki ini kenapa Bu Ros upload video lama sebagai bantahan bahwa Pak Yai menuduh Sahara padahal Sahara duluan. Betul, ya, bantahan ya. Apalagi Yaimim dituduh di depan para warga, guys. Akhirnya warga terprovokasi, percaya dengan hasutan maut Syaitonir Rojim. RT RW lakukan pungli pada Yaimim persatu. Hah? Apa ini? Oke, kita nggak tahu ya ini video apa, tapi kita cari tahu dulu, guys. Kalau dari video yang aku tangkap ya kak, itu awalnya tiap bulan, tiap kakak dimintai 40.000. Cuman Yaimim tiap bulan dimintai 250.000. Nah di podcastnya dia ini kalau nggak KDM, itu Yaimim pernah bilang kalau dimintai urunan atau jimpitan kayak gitu. Tapi mereka RT RW matok harga kadang 2,5. Kadang 400.000, bulan ini segitu, bulan lalu segini kak, sampai terkumpul hampir 5 juta itu kak semuanya. Terus ini puncaknya uang 5 juta total semua itu diminta sama Yaimim. Oh, diminta balikin gitu sama Yaimim ya. Malah RT RW-nya marah-marah nggak jelas itu. Padahal dulu sempat viral kan awal bulan September RT RW juga ngusir Yaimim karena katanya bukan warga situ. Bukan warga situ, tapi kenapa tiap bulan dimintai urunan iuran? Iya bener juga ya. Ya bener, saya nangkap juga gitu, tapi Yai ini bayar lebih atas keinginan dia. Kalau di kampungku uang kas RT ada emang, tapi itu pun juga buat warga, dialokasikan buat warga juga. Kalau udah RW, kalau udah ada RW berarti itu mencakup seluruh ketua RT di Depak sana ya. Emang di sana ada berapa RT kok Pak RW sampai ikut-ikutan kegiatan RT? Nah itu dia kak, makanya itu Pak RW-nya yang leyeh-leyeh perutnya buncit itu kak. Padahal tiap bulan minta iuran itu, tapi ujung-ujungnya Yaimim dan istri diusir karena alasannya bukan warga situ. Ya udah minta iuran gede loh ya, ngusir-ngusir orang, gimana ceritanya coba? Ini dampak daripada diusir, iuran saya tarik masuk ke menjadi warga ini, membayar ini 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Tadi ada rapat RT, terus wakil RT jenenge Robert Faiz, terus imam masjid yang pada saat itu rapat pengusiran saya, terus ada namanya Adnan ya, terus itu kayak RW, RT, Adnan, Robert Faiz, terus apa imam masjid. Nah, imam masjid nggak layak dilaporkan, RW, RT itu layak dilaporkan, amat sangat layak untuk memakai baju selamat Pak RW. Tapi yang kita tarik itu uang kepindahan kita sama di sini sama uang jalan. Kalau uang RT yang 100 ribuan per bulan itu enggak kita tarik. Uang RT 175 bulan, iuran bulanan tapi tambahnya 75, saya bayar 100 ribu. Masih kalau ada kegiatan musola orang sini itu urunan 50.000-an, kalau saya bayar minimal 200 juta dan bulanan itu. Jadi mereka itu ya apa ya,
karo bojo. Luar biasa ya. Iuran bulanannya gede banget guys. Udah kayak bayar listrik anjir. Video. Silakan. Nggak merasa bersalah. Tidak merasa bersalah. Karena tidak melakukan. Dosen UIN. Ini istrinya. Ini istri saya, sah. Ya, sah. Sah. Oh, gak tenang hidup kamu ini. Tenang saja. Dari video itu, gue akhirnya paham, oh begitu toh caranya Sahara mempengaruhi para tetangganya, lingkungan sekitar, untuk ikutan menyerang Yaimin. Karena dalam video itu terlihat, setelah para tetangganya ini mendapatkan pengaruh dari Sahara, mereka ikut-ikutan menyerang Yaimin. Dialah yang ngajak saya kabur. Jadi gini Pak. Saya nggak mau ada klarifikasi nanti kalau udah semua warga sudah. Nggak usah per orang. Bapak jangan nuduh saya. Saya nggak nuduh, saya nggak nuduh. Itu tadi Bapak mengatakan tidak tenang karena justru dia yang bikin tidak tenang. Yang bikin tidak tenang itu dia. Jangan kan tidak tenang nggak? Nah kan bukan nuduh saya. Sudah nggak ada yang tenang sama di sini tuh. Loh itu nuduh Pak. Loh kan nanti asal kalau kita kumpul semua baru dikasih semua. Jadi nunggu. Jadi sampai negarakan pola bikin menengok. Nuduh Pak. Siap. Makanya sama ini video sih tekan pesannya. Oh, kita viral. Oke. Makanya terus sekolah sing bener. Sekolah penting adab. Ya, penting. Gua nggak belain Yaimin ya, tapi memang itu yang terlihat. Dan salah satu adegan yang bikin gua shock adalah ketika Sahara tiba-tiba ngangkang di depan Yaimin. Udah mah dia cuma pakai legging ketat doang, tiba-tiba ngangkang kayak gitu di depan Yaimin. Kalian yang mengulurkan tangan ke saya toh tadi malam? Iya. Tapi kenapa kok masih dilanjut tadi? Asu kon. Yang rusak. Apa rusak anjing? Hah? Apa kau? Udah. Aku gak takut sama sekali sama kau itu, babi. Kamu lanjut tadi. Asu kon. Baru paham aku, ternyata Sahara sakit hati karena Yaimin gak tertarik mencak dia. Makanya dia marah besar. Masuk akal sih. Kalau menurut kalian semua gimana guys? Coba komen ya. Gurun, saya bingung deh. Ngapain sih kamu bilang, saya santri, suami saya santri. Saya seorang santri. Tidak ada yang namanya mantan santri. Suami saya santri dan juga di lingkungan tempat tinggal kamu tuh mayoritas educated people. Kalaupun memang bener iya, mendingan gak usah diakuin. Karena santri itu yang dilihat adalah akhlaknya, bukan label bahwa Anda seorang santrinya. Semakin kamu bilang bahwa kamu seorang santri dulunya, apakah pantas seorang santri memperlakukan seorang kiai seperti itu? Terlepas Kiai Min ini adalah seorang kiai, penghafal Al-Quran, orang kaya, pantaskah perlakuan Anda sebagai santri seperti itu kepada orang yang lebih tua? Dan Anda bilang suami Anda juga santri, yang seharusnya bisa memimpin istrinya untuk berkelakuan sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Apakah nggak lebih parah nih penilaian orang terhadap kalian berdua? Anda nendang Kiai Mim. Oh nggak kena, betul. Semua orang juga tahu nggak kena. Tapi telapak kakimu itu loh, sampai sejajar dengan muka orang laki-laki yang seharusnya pantas jadi bapakmu. Harusnya sebagai seorang santri, kamu menunjukkan adab yang baik. Kamu manusia biasa, betul. Kamu bisa marah, bisa nggak puas, bisa kesel, bisa mengkritik. Memang betul, tapi adabnya itu ada. Kalau kamu sampai ngatain orang yang lebih tua daripada kamu. Dugong, mati aja. Cepat angkat pavingnya, ketumbuk enggak nanti. Enggak apa-apa. Tangan saya sakit. Ini. Jatuh. Kok enggak mati? Jangan gitu lah, Mbak. Sikap menendang, coba deh tanya teman-teman kamu sebagai seorang santri ya. Pantes nggak apa yang kamu lakukan itu? Kalau kamu menjadikan santri itu hanya sebagai label buat kamu untuk mencari kebenaran, kamu salah banget. Justru sanksi sosial 2 kali lebih parah ketika kami tahu bahwa kamu dulunya seorang santri. Kan seharusnya seorang santri justru menunjukkan adab yang baik kepada seorang kiai. Dan masih banyak lagi tuh video-video Anda yang gak pantas. Istighfar. Betul sekali, santri tapi celananya legging semua. Nih kata komentar di sini, bukan gue yang ngomong ya. Sarah caranya semuanya legging, santri legging. Kan fakta. Hati-hati ya Bu, akun ini ditandain. Wah, nih siapa nih? Ada yang bilang ini akunnya Sahara yang baru guys ya. Pakai nama fans Ibu Ines Roshida. Apa-apaan loh? Tuh guys, isinya tuh kayak waduh. 11-12 lah sama akun Sahara yang lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Analisa sementara setelah kita lakukan investigasi dan pembelajaran analogi terhadap hilangnya Mas dan Arloji serta Keok. Jadi begini, jadi emas itu sebelum dibakar diambil dulu sama jamnya senilai 1 miliar 4 buah. Emasnya sekarang ya, kalau emasnya udah 600 juta. Terus sajadah 2, sport bra dan celana dalam milik saya Hermes. Dan geok, kalau geoknya kayaknya ada yang bawa. Geoknya itu bukan dicuri oleh Pak RW dan Mbak Sahara maupun
daging opong. Tapi kalau gioknya ini masih dibawa orang lain. Semoga yang membawa giok ini bisa saya lindungi sebaik-baiknya dengan cara mengembalikan. Tenang-tenang, diam-diam kembalikan. Kalau emasnya saya nggak mau dikembalikan, saya ingin dipenjara aja orangnya. Bukan ingin nggak dikembalikan, dipenjara dan mengembalikan. Tapi kalau yang bawa giok itu dua, satu dibawa oleh tak kasihkan takji, satu dibawa itu, dibawa AAA. Emas senilai 600 juta dan jam tangan senilai 1 miliar guys. Nah, nih ada nih ya video pembakaran sejadahnya Yamim ya guys ya. Dan barusan Yamim bilang kalau sebelum dibakar itu emas, jam tangan ya, sempak gitu ya, diambil dulu sama orang itu. Nah, siapa yang upload video ini nih? Fans Ibu Ines Rosida yang tadi guys, yang katanya akun Sahara yang baru ya. Misteri emas dan jam tangan gaib muncul sendiri kan videonya. Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pele. Nah, buat kalian yang penasaran kenapa sih kok sholat di situ, bawa kasur di situ. Nah, jadi Yamim ini kalau misalkan ada sesuatu gitu guys ya, dia kan mau membeli tanah ini. Nah, jadi diistiqorohin dulu sama dia, bestie. Ya, yang pasti sudah seizin yang punya tanah lah. Nah, kita bacain caption di sini. Kerugian ditaksir senilai 1M dengan rincian sebagai berikut. Bantal, guling, kasur, sejadah, cawat, HB, monggo silakan diisi guys. Mohon maaf dibakar karena tidak tahu siapa pemilik barang ini. Barang berharga seharusnya ditaruh berangkas, bukan semak-semak. Bukan begitu saudara? Dia bikin caption begini. Barang berharga seharusnya ditaruh berangkas, bukan di semak-semak. Bukan begitu saudara. Berarti dia tahu dong kalau ada barang berharga di situ. Ya kan? Hah? Wow, dengan sendirinya dia mengaku guys. Ini video bisa jadiin bukti ini ya. Ya ampun. Lagi juga kenapa sejadahnya ikut dibakar? Coba deh, aneh. Ada yang komen di sini. Tidak sadar kalau ini adalah barang bukti yang akan memberatkan dia. Ternyata suara itu bukan gue yang ngomong, dia. Waduh. Kan sudah dibilang ya dari kemarin-kemarin, musuhnya Sahara, cuma jejak digitalnya dia sendiri guys. Oke, segini dulu aja videonya. Gimana pendapat kalian semua? Coba komen di bawah, kita sharing-sharing. Pokoknya kita ikutin terus kasus ini sampai selesai ya guys ya. Sampai jumpa di next video.